Walaupun dibilang ini kan Ustadz bisa berjuangkan Islam, DPR RI perlu seorang seperti Ustadz, perlu apa, enggak lah saya bilang, nggak bakal menang, nggak bakal menang. Tahulah kita kalau mau berjuang tuh di mana. Rasulullah sih tahu diri loh, dia keluar dari kota Mekah karena lingkungan Mekah tidak akan mampu membuat beliau menang. Sehebat apapun laki-laki itu kalahnya dengan wanita, dan sehebat apapun wanita itu kalahnya dengan harta kan gitu. Nah, tapi alhamdulillah istri-istri kita gitu, tidak terlalu gitu karena memang nggak ada yang nawari sebanyak itu. Alhamdulillah hari ini Masya Allah El-Kalam, Lembaga Konsultasi dan Kajian Islam, kedatangan tamu besar yang sangat berbobot. Masya Allah 98 Masya Allah. Ini termasuk orang-orang berbobot di antara kita. Saya boleh izin 98. Ya, ini Masya Allah orang yang Masya Allah tamu yang luar biasa, kita sangat berharap banyak masukan. Babe, ini adalah ustadz-ustadz kami di El-Kalam yang mohon maaf, beliau ini dari Madinah. Oh, Masya Allah. Beliau Ustadz Sigit, ada dari Libya, dari Mekah, kemudian beliau dari Al-Azhar. Dari Jogja. Ya, dari Jogja, cuman Al-Azhar, dari Libya, dari... Dari Libya juga? Ya. Ya, Libya. Ini mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi. Itu luar biasa. Iya. Nggak pernah ketemu. Oh, Masya Allah. Alumni 88. Wow. Alumni 88. 89. Anda masuk 2000. Udah tua saya. Masuk 2000 tapi keluarnya harus jelas. Masuk 2000 keluarnya 2013. Allah, khatam banget. Jadi alhamdulillah ini ketiban daru kalau orang Jawa bilang. Jadi betul-betul ketiban daru itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Yang kedatangan Babe. Saya selalu melihat Babe ini orang yang Masya Allah di hadapan saya ini guru saya, ini Masya Allah sahabat semuanya. Dan saya sudah beberapa kali ke Aqsa sama beliau itu punya anak angkat di Aqsa sana. Saya nggak sama Babe pun dia sempat nemuin saya dan menservis saya di sana. Jadi membiayai sekolahnya, membiayai anak di Aqsa. Dan beliau ini kalau saya itu joknya sederhana, orang sebaik Babe ini jangan pernah dikubur belum mati. Itu semuanya. Karena Babe Haikal sebagaimana salah satu El-Kalam tadi, ini salah satu saja yang hari-hari ada curhat. Ini ratusan, ini sekian macam, ini kita cicil-cicil terus belum selesai-selesai. Ternyata umat itu punya masalah yang beragam. Dari mulai, tapi banyaknya masalah keluarga. Dari mulai aborsi, dan kita beberapa kali kita dengerin curhatan orang nangis berjam-jam kita tungguin dari Jepang, kemudian dari orang kita yang di Jepang. Itu di Jerman, di beberapa, dan termasuk teman-teman ibu kota di Jakarta. Ternyata lebih banyak masalahnya di tempat Babe daripada di sini. Ini memang kita semaksimalnya ya seberapa ada kitab tafsir, kitab yang untuk maktubnya kita sediakan di dua ruangan sana sama sini. Nanti barangkali ada yang kurang, Babe mau ada sumbangan-sumbangan beberapa kita boleh juga. Oke, begitu pengantar saya, Babe. Ada hal yang perlu disampaikan untuk kami Al-Fakir. Astagfirullahaladzim, nggak ada, saya justru mau minta nasihat aja. Nasihat, tolong nasihati saya. Masya Allah, kualat. Beliau ini traktor, kita hanya cangkul. Jadi sebetulnya kalau ada traktor nggak perlu ada cangkul. Beliau ini matahari, kita semuanya bulan. Jadi kalau ada Babe Haikal, matahari bersinar, bulan sudah redup. Kita semuanya redup. Billahi taufiq wal hidayah. Kita mungkin di daerah adem ayem saja ini. Ya. Nah, ini kalau bolehlah kita dikasih info atau petunjuk lah, kira-kira potensi politik ke depan ini Indonesia ini kayak apa nih? Kalau orang Jakarta khususnya mungkin Babe yang bisa tahu. Apa? Kopi?
Barusan diisi barusan. Iya. Barusan diisi barusan. Karena ini Bosnya itu, bosnya kopi itu yang kacamata hitam. etikanya di studio itu nggak boleh ada makanan minuman. Jadi Ini siapa ini? ya, Promosi. Nanti di situ aja. Itu Nggak, properti, ya. Jadi teman-teman, Iya. saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengenal dan cukup dekat dengan mereka semua gitu ya. Tiba-tiba salah satu ketua partai yang saat ini sering banget muncul di TV menghubungi saya. Saya mau datang ke tempat Ustadz, kata dia. Terus saya bilang, silahkan. Rupanya dia kena macet atau rapat atau gimana, dia bilang, Ustadz, minta tolong Ustadz, bukan saya nggak sopan. Ustadz aja ke tempat saya gitu. Nah sampai di sana tiba-tiba saya disodorkan uang 10 miliar rupiah. Biar anda tahu gitu ya posisinya. kok nggak ngabari Di bawah, saya? Di bawah nggak, Be? Ya, saya dibilang ini, Ustadz ikut ya, Ustadz Dapil Jakarta Selatan nomor 1 dan pasti jadi, kata dia gitu. Dia yang memastikan, loh, pasti jadi. Ustadz mewakili kita di DPR RI, pasti jadi nih, bisa jadi. Karena teman-teman semua, Ustadz kita yang biayain semua. Saya bilang sabar Pak, saya bilang saya diskusi dulu sama keluarga gitu. Dan betul, kira-kira berapa hari saya kasih jeda sedang ada waktu, saya bilang ya saya tolak lah, nggak mungkin saya mau lah begitu ya, Pak artinya ya. 1 bulan kemudian ketua partai yang lain ternyata menghubungi saya untuk minta Jakarta Pusat dengan imbalan 20 gitu loh. Bilang ya, akhirnya orangnya datang ke tempat saya, podcast sama saya. 1 hari setelah podcast, Ustaz jangan ditayangin, kata dia. Udah nggak apa-apa. Waktu saya ke Mekah kemarin, ketua dapilnya di Mekah dan Madinah itu menghubungi saya, Ustaz ini dari sekjen nih, kata dia gitu ya. Ini sebagai gambaran dari antum betapa panasnya di atas ya. Dari sekjen, tapi dia curang. Dia bilang, Ustaz saya akan sampaikan kepada ketum, Ustaz mau dikasih 40 M, tapi Ustaz terima 30 M aja ya. Saya penasaran. Saya bilang, silahkan Pak Sekjen ke rumah saya deh, gitu ngomongnya di rumah. Beneran mau datang. Oh berarti serius. Berarti serius. Inilah ketika sudah hari haknya dia bilang, Ustaz saya diminta Pak Ketum nemenin ke Singapura. Oh ya nanti kita bikin hari lagi. Selang 3 hari ditelepon lagi, saya bikinkan oke, hari ini saya kosong. Akhirnya dia bilang, Ustaz pas hari haknya, Ustaz saya OTW ke Lombok Ustaz. Jadi saya nggak bisa, ini Ketum minta temenin terus karena dia posisinya sekjen. Ya, itu gambaran betapa di atas itu. Dan saya haramkan ya, walaupun antara 1 rupiah sampai 100 triliun pun saya haramkan. Ya, untuk menerima itu semua saya haramkan. Mulut saya, tubuh saya haramkan itu semua. Walaupun dibilang ini kan Ustaz bisa berjuangkan Islam, DPR RI perlu orang seperti Ustaz, perlu apa, enggak lah, saya bilang nggak bakal menang. Tahulah kita kalau mau berjuang tuh di mana. Rasulullah sih tahu diri loh. Dia keluar dari kota Mekah karena lingkungan Mekah tidak akan mampu membuat beliau menang. Ibrahim alaihissalam tahu diri loh. Dia keluar dari kota Babylon untuk menuju Hebron. Nabi Musa pun tahu diri loh. Ketika Firaun kayak begitu, dia harus keluar dari kota Mesir untuk menciptakan masyarakat baru dan seterusnya. Jadi saya tahu diri, nggak mungkin saya masuk ke situ. Akhirnya yang saya mau jawab adalah begitu panasnya situasi politik yang ada. Kita dirayu, digoda. Kita tahu teman-teman kita tuh yang udah masuk, yang sekarang di mana kita tahu harganya itu berapa semua. Betapa murahnya ulama sekarang gitu. Kalau betapa murahnya mereka mau dibayar dengan hal segini. Saya uji istri saya. Saya bilang gini, istri, yang tahu nggak tadi dari mana? 10 M loh, dalam bentuk dolar Singapura. Itu udah di depan mata, disuruh ambil. Terus ya malu orang Betawi kadang-kadang ngomongnya ekal, dalamnya gue, karena bukan kasar itu ya. Kalau gue itu aku ya. Orang Betawi kan begitu. Ya gue bingung nih, gimana ya? Besok katanya mau datang lagi. Istri saya tuh nangis dan berkata, pokoknya gue nggak rela kalau lu ambil. Biarlah kita kayak gini, asal jangan jauh dari ulama. Mau 100 miliar pun jangan jauh dari ulama, Kal.
Itulah dia nasihatin saya tuh, saya pura-pura gini gitu. Sebenarnya saya menahan air mata. Jangan jauh dari Habib, Kal. Jangan ulama, kiai itu lebih berharga dari itu semua, Kal. Jangan dengar orang, saya bilang ya Allah ya Rabbi. Akhirnya saya peluk istri saya bilang ya enggak mungkin saya terima gitu loh. Enggak mungkin saya terima. Saya cuma bilang siapa tahu. Enggak. Pokoknya jangan deketin lagi orang-orang kayak gitu. Dan yang saya mau bilang kepada jawaban Bapak itu begitulah panasnya gitu loh. Enggak sejuk-sejuk amat, enggak. Ya, tapi luar biasa. Jadi itu menjadi poin ya. Jadi sebenarnya saya sudah mencatat sekitar 15 poin. Pertama tentang bagaimana kita istiqomah. Kedua pentingnya istri. Ternyata itu kalau sudah kaitannya dengan uang itu belum tentu loh. Istri kita belum tentu loh lihat gitu. Iya. Oke lah. Itu sabar nek senia ya. Iya. Karena kalau terus terang bagi teman-teman katanya sehebat apapun laki-laki itu kalahnya dengan wanita, dan sehebat apapun wanita itu kalahnya dengan harta kan gitu. Nah, tapi alhamdulillah istri-istri kita gitu, tidak terlalu gitu karena memang nggak ada yang nawari sebanyak itu. Gitu. 30 M. Ustadz Wijayanto itu adalah Ustadz yang seperti almarhum Buya Hamka sampaikan bahwa kue serabi itu nggak akan pernah enak dimakan kalau tidak atas bawah itu harus dibakar. Karena kalau atasnya doang dibakar, bawahnya itu masih mentah. Kalau bawahnya itu jadi enaknya itu dibolak-balik sehingga matang. Itulah Ustadz harus seperti itu kata Buya Hamka. Dan jarang yang kayak gitu. Dan kita temukan tuh di Jogja, Ustadz Wijayanto. Enggak sehebat Atas bawah. apa. Saya ini hanya penjual jamu, tapi nggak bisa enggak adu. Pokoknya taunya ini jamu lah yang ramu-ramu terus mana. Jadi saya hanya jual jamunya saja, tapi yang tahu dunia. Siapa yang bisa menasehati sampai tinggi begitu? Siapa yang bisa menasehati kalau bukan beliau? Saya cuma berharap semuanya teman-teman yang melihat video ini bergurulah kepada orang seperti Ustadz Wijayanto. Ini beneran bergurulah. Bagaimana menciptakan kata-kata yang fleksibel tapi bisa diterima oleh semua orang. Saya teringat ya, layinan itu bukan hanya lemah lembut, ma'ruf juga lemah lembut, ya kan, qaulun ma'ruf juga lemah lembut. Tapi khusus untuk menghadapi Fir'aun, Allah bilang kepada Nabi Musa qaulan layyinan. Jadi itu kata-kata layyinan itu berstrategi, lemah lembut, halus, tutur katanya bisa diterima. Kan ya hasil dari kata layyinan itu yafqahu qauli. Nah, saya mendapat kata-kata layyinan itu pada lisan beliau. Beliau diberikan oleh Allah lisan yang betul-betul qaulan layyinan. Betul-betul yang membuat setiap orang tidak bisa dan tidak sanggup membantah kebenaran apa yang beliau sampaikan dengan cara beliau. Gitu. Saya takut kalau beliau mengatakan langit berwarna orange. Jangan-jangan kita semua setuju warna orange. Waktu di Masjidil Aqsa saya sama beliau kan ya. Lalu beliau bicara, burung-burung itu pada datang. Burung-burung pun pada datang. Waktu di belakang saya ada yang lagi ngasih beras. Masya Allah. Ini baru sekali ketemu begini. Jadi kodok di lautan itu tidak akan paham memahamkan orang itu yang ada dari kodok yang ada di dalam kolam. Wah, lautan tuh dalamnya seperti ini. Padahal dia sudah masuk kolam tuh, lebih dalam lagi. Terus luasnya seperti ini, keliling kolam, udah sampai capek, kodok capek keliling kolam. Lebih luas lagi karena kita hanya di dalam kolam. Jadi tidak akan paham bagaimana kodok di dalam kolam itu kalau dia tidak dilempar ke laut. Jadi kita ini hanya di kolam-kolam, jadi tidak akan bisa paham bagaimana apa yang disampaikan Ustaz Hasan Haikal ini kalau kita tidak masuk. Makanya tidak, ini hanya sekali, ini hanya kolam tuh ya, tapi dibanding laut kan uncomparable. Jadi beliau ini kita itu hanya sangat kotor, hanya sekedar tetesan. Beliau adalah samudra. Insyaallah. Kita mau ambil samudranya dulu dan kaitannya dengan manuskrip Laut Merah itu yang beliau kan bahasa Israel kan. Nah ini kita penasaran nih. Yang katanya Taurat. Nah itu gimana Be? Sejarahnya Be? Masih ada 5 menit. Untuk Bang Andi, saya telepon balik ya. Saya telepon balik 5 menit aja ya. Lagi live sama guru saya. Antum pasti kenal dan dia pun pasti kenal antum. Guru saya ini luar biasa ya.
Nih, Siapa? nih guru saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Apaan? Saya baca dulu guru saya. Lagi live sebentar ya. Kita berebut guru. Saya ada di Jogja. Siap. Ditunggu. Salah. Amin. Saya harus sampaikan sesuatu yang akan menjadi heboh gitu ya. Ya. Dan saya bertanggung jawab atas kehebohan itu. Waduh. Komiknya lagi disusun. Komik saya berjudul Fir'aun Masuk Islam. Bombastis. Nah. Ini bebas. Tapi nggak akan bisa terbantahkan. Karena Al-Quran surat Yunus ayat 90 mendukung itu. Betul ya? Aman tuh Biro Musa harus. Aman tuh birobi Bani Israel. Wa ana minal. Muslimin. Muslim. Di situ Fir'aun masuk Islam. Kenapa dia nggak bilang wa ana minal Yahudiyin, wa ana minal Nasraniyin, wa ana Majusiyin? Maka komik saya berjudul Fir'aun masuk Islam tidak terbantahkan. Orang akan lihat apa-apaan Haikal nyeleneh nih. Tapi ketika anak kita buka, loh, ternyata Nabi Musa juga menyiarkan agama Islam ya. Masuk tauhidnya. Ternyata semua nabi beragama Islam ya. Masuk tauhidnya. Itu yang akan saya lampirkan semua sehingga tak terbantahkan. Bagaimana saya punya video dan manuskrip. Diskusinya begini, Yahudi semua, tapi dia bilang bahwa Musa pernah tawaf dan sa'i. Yang ngomong Yahudi. Masya Allah. Itu Be, di manuskrip Laut Merah itu Be. Ada sekalian di situ saya lampirkan semua. Wah, mantap. Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Ada yang mau lewat. Yang jualan kopi itu Be. Wala tansal fadla bainakum, jangan melupakan kebaikan di antara kita. Kalian. Masya Allah, kita kedatangan guru yang masa ini strategi marketing tidak mau membuka semuanya karena satu memang biar datang ke sini, kedua Bapi tahu kemampuan kita tidak cukup untuk menampung seluas itu. Kodok tadi harus Ya. lempar. Yes. Keluar Masya Allah, dulu. yang pokoknya latar kabin atau makanan topak saja, pokoknya hanya sebatas ini yang bisa kita tampung dulu. Ya, nanti kita tunggu berikutnya, Babe. Amin. Kalam sangat berterima kasih kedatangan Babe Haikal Hasan. Terima kasih banyak, saya pun demikian. Alhamdulillah wa syukurillah. Begitu ya teman-teman El Kalam, alhamdulillah pokoknya ini silaturahim ini liqaul adim ini, insya Allah pertemuan agung karena bersama orang berbobot di sebelah saya. Baik, terima kasih. Nanti kita akan kembali di El Kalam, lembaga konsultasi dan kajian Islam. Saya Ustaz Jianto dan Babe Haikal Hasan, masya Allah. Senang. Kalau dari perempuan saya kawinin loh. Mantap. Saking sayangnya, saking sayangnya. Iya.